Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat An-Nur. Ya, surat An-Nur, surat 24 ayat 35. Kita baca ayatnya, surat An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah seperti lentera yang diletakkan di dalam tembok. Lentera itu kemudian diletakkan di dalam kaca. Kacanya seperti untayan permata, dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu zaitun yang tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Hampir minyaknya itu menerangi kalaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjuki kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Itu artinya surat An-Nur ayat 35. Dari ayat inilah nama suratnya diambil, surat An-Nur, ya. Jadi surat An-Nur diambilkan dari ayat ini. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi ayat ini menjelaskan tentang perumpamaan yang dibuat Allah tentang cahayanya. Ya. Kata Allah, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi semua cahaya yang ada di langit dan di bumi itu Allah yang punya. Semuanya cahaya Allah. Semua cahaya yang ada di langit dan yang di bumi itu cahaya Allah. Nah, cahaya ini Bapak Ibu ada dua jenisnya. Jadi cahaya itu ada dua jenisnya. Pertama, cahaya yang disebut hissi, cahaya yang diindra oleh mata, kayak ini, lampu, ya, bulan, matahari, bintang. Itu namanya cahaya hissi, cahaya yang mata kepala kita melihatnya. Yang kedua ada namanya cahaya maknawi, tidak dilihat oleh mata kepala tapi oleh mata hati. Dan itulah cahaya agama, cahaya Al-Quran. Karena Al-Quran itu cahaya. Coba nanti Bapak baca surat An-Taghabun ayat 8.
Ya, surat At-Taghabun ayat 8. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang telah kami turunkan. Apa itu cahaya yang diturunkan? Al-Quran. Makanya Al-Quran itu cahaya. Ya. Itu kenapa Al-Quran disebut petunjuk. Karena kita dapat petunjuk karena cahaya. Udah. Jadi Al-Quran itu cahaya. Sebagaimana lampu ini menerangi kita, maka Al-Quran itu menerangi kita. Bapak Ibu, kenapa salat? Karena ada yang mengajarkan. Dari mana ajaran itu? Al-Quran. Ya. Jadi cahaya itu ada dua. Ada yang tampak oleh mata, ada yang tampak oleh mata hati. Oleh mata kepala dan nampak, tapi oleh mata hati. Nah, Bapak Ibu, cahaya itu dua-duanya kita butuhkan. Cahaya hissi kita butuhkan untuk mencapai tujuan duniawi. Bapak Ibu bisa berjalan, bisa bekerja, bisa makan, bisa apapun, itu karena ada cahaya. Bapak Ibu, saya dari rumah bisa sampai ke Masjid Baitur Rahman ini karena ada cahaya tadi. Kalau gelap gulita, tak mungkin kita berjalan. Itu ya. Apapun aktivitas duniawi, tidak akan bisa kita kerjakan tanpa cahaya. Nah, semakin terang itu cahaya, makin cepat kita sampai. Bapak Ibu, kalau berjalan malam, kalau lampu mobilnya itu terang, itu gas bisa dipijak agak lebih dalam. Bisa kecepatan tinggi, kenapa? Terang lampunya. Tapi kalau lampunya lindo, cuma teranginya, bisa kencang, lambat sampai itu. Kenapa? Jadi cahaya itu kita butuhkan untuk mencapai tujuan duniawi kita. Makin terang itu cahaya, makin cerah itu cahaya, makin cepat orang itu sampai ke tujuan duniawinya. Nah, cahaya agama begitu pula, cahaya maknawi. Terangnya beda-beda. Makin terang cahaya Al-Quran diterima orang, cahaya agama diterima orang, makin cepat dia sampai ke tujuan akhiratnya. Jadi kalau tujuan duniawi kita sampai dengan cahaya hissi ini, maka tujuan akhirat kita sampai dengan cahaya maknawi. Makin terang pula cahaya maknawi itu yang masuk ke hati orang, makin cepat pula dia mencapai kebaikan akhiratnya. Begini, Bapak Ibu, masjid jaraknya dari rumah kita itu relatif sama. Nih, Masjid Baitur Rahman nih dengan rumah Bapak Ibu semua yang hadir sekarang itu jaraknya hampir sama lah. Dah jauh beda, itu paling meteran aja bedanya, tidak sampai kiloan itu. Tapi tadi ada yang datang ke masjid sebelum azan, ada yang datang pas azan, ada yang datang sudah azan, ada yang datang sudah mulai kamat, ada yang datang pas rakaat. Kok beda-beda timur? Karena keterangan cahayanya beda. Bukan beda jarak, kecerahannya beda. Yang dulu sampai dia cerah, dia terang, sampai timur. Yang lain agak kanan, yang menyalang sana timur, lainnya baca hayu, tapi agak kanan. Maka lambatnya sampai itu. Jadi kebaikan itu kita dulu sampai itu bukan karena jarak, karena kecerahan cahaya maknawi yang ada di hati kita. Begitu seperti cahaya di sini. Makin terang cahaya kita, makin cepat sampainya kalau berjalan dalam gelap itu. Cepat sampainya kalau terang, tapi kalau lampunya redup, lama sampai. Nah, cahaya maknawi begitu juga tujuan-tujuan kebaikan akhirat itu bisa sampai cepat kalau terang cahaya. Karena cahaya
Ada yang 10 watt, ada yang 20 watt, ada yang 100, sama ada terangnya? Tak sama. Nah, cahaya hidayah seperti itu pula kita terima di hati kita. Ada yang dapat 5 watt, ada yang dapat 10 watt, ada yang dapat 100 watt, tergantung usaha kita. Itu kenapa cahaya ini kata Allah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ada orang cahayanya bertingkat-tingkat, dari yang paling rendah, paling redup sampai yang paling terang. Itu, ya. Sama juga kayak tadi. Semua yang datang ke masjid sudah dapat cahaya, makanya dia sampai. Tapi ada yang datang ke masjid, habis salat langsung pulang. Maka cahayanya beda dengan orang yang habis salat berzikir dulu, salat sunat dulu. Beda cahayanya. Ada orang sudah salat berzikir, salat sunat langsung pulang. Beda cahaya dengan orang yang salat berzikir baru dia duduk dengar ceramah. Beda. Yang mendengar ceramah pun tak sama cahaya itu kok. Ada yang dari mulai ceramah mulai sampai selesai agak kepada. Ada yang dari mulai ceramah mulai dia sudah di kursi. Beda tu. Beda. Beda bukan cahayanya juga. Nah, memang cahaya tidak sama, karena itu Allah membuat perumpamaan tentang cahaya ini. Nah, kita mulai apa perumpamaan Allah tentang cahaya maknawi, cahaya petunjuk itu, cahaya Al-Quran yang sampai ke hati kita. Ini Bapak Ibu, perumpamaan ini sulit dipahami kalau orang tak hidup di masa lalu. Kalau anak-anak milenial Gen Z tak paham ini, karena mereka tak pernah melalui masa-masa seperti ini. Kalau Bapak Ibu, saya yakin paham. Kalau Ibu pernah merasakan lampu-lampu minyak tanah ya, lampu sulu ya, paham itu. Kalau anak-anak ini berarti, dia terpongkol listrik sering. Kata Allah, masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah seperti lampu lentera. Dulu Bebo ada lampu lentera, lampu minyak tanah dari botol diisi minyak, dia terus dulu dia lagi sumbu, Bebo sumbu kan dari minyak doang, baru dibakar. Itu namanya misbah, ya lentera. Nah, lentera apa Bebo atau lampu togok diletak di tengah rumah, tahu itu? Lain tampak tapi tidak jalin. Begitu kan? Coba kok dilarang menjahit tengah malam, dilarang menarik kuku tengah malam, tapi duduk. Ya. Lagi cip orang gaya kalau menarik kuku tengah malam itu atau menjahit, tak ada kata jadinya dan pulang. Tapi dilarang lah intinya. Kenapa? Karena tidak jalin. Nyolai tampak tapi tidak jalin. Lampu togok untuk menunggu isya, saya jangan sudah sabui deh, tidak dok deh. Dah jangan masih sudah lupa. Lampu togok pun lah sudah isya sabui deh mah. Lalu dalam kandang dah berlampu lalu. Coba orang kandang lama lalu jangan kandang hari dingin, orang dah heboh, orang lagi mati sedonya. Coba orang jam 10 jam 9 tu tak orang berlampu di luar deh. Lalu lebih kandang hari itu mah. Kita jangan susu betul 70 80 itu. Apa dulu kumpul kita tahu tu. Lampu yang togok lalu right. Jangan nonton TV atau main HP ya. Ada HP TV banyak banget. Enak. Atau aku jangan masih susu anak orang banyak-banyak. Enak. Lalu sanjung. Dulu ada orang sampai 10 Pak sepade kan. Enak. Nenek aku dah 9 dah berapa. Jam 8 dah pindah anak itu kok banyak anak tu. Akhirnya main HP sampai jam 1 malam itu ke mana? Ya gitulah. Nah, jadi lampu togok itu tu serendah-rendah cahaya. Ada lampu togok ke Bebo, yang murah padan juga. Saya tahu. Agak kacang ni tapi juga tu. Makanya kalau dulu dah ke lampu togok tu,
Lain Islam, tapi yang haram pun tak jadi. Lain Islam, tapi yang perintah yang larangan tak duduk lah. Itu Islam. Dan ibadah pun tak jadi, bayar wajib, bayar sunat tak jadi. Pokoknya Islam. Nah, kalau bumbu-bumbu super B, pindah langsung. Artinya, itu cahaya iman yang paling rendah. Namanya al-misbah. Ada orang imannya begitu. Ada orang imannya seperti lampu toko tadi. Alun jale yang haram, yang halal, yang wajib, yang sunat, yang diperintah. Kita jale kabur dia Pak. Sudah tu capek tu matinya. Nunggu seperti ini mati deh. Imannya. Ada orang dapat cahaya begitu, tapi alhamdulillah lah, lagi dapat cahayanya. Ya. Kalau cahayanya bertambah, bagaimana cara menambah cahaya? Kata Allah, miskah, diletakkan lampu itu di tembok. Dulu pada Bapak Ibu lah di film-film kerajaan juga ada lampu kau berletak dalam tembok. Kan dulu kan lampu itu di luar pagar, berletak di pagar lampu itu, tapi lampu itu di pagar itu di luar babek dan pokoknya cuma temboknya, lubangnya. Lampu itu memang kalau ada lagi dinding, nyot cahaya itu agak tajam. Coba kau dulu lampu itu berletak di dinding pakai. Sebab kalau di dinding cahaya lampu itu pak cahaya kuat, nyopantulkan ke muka, cahaya itu tak menebar ke belakang. Coba kau ada lampu semprong dulu, bagi di belakang di dinding dan model wayang. Tujuannya membantulkan cahaya ke muka. Nyo kalau dah di dinding lampu ibunya mulai fokus. Ya. Sama boy. Lampu auto tu. Itu kalau bolanya saja itu menyebar, tapi kok di dinding tembaknya tak muka. Itu namanya miskah. Jadi lampu itu memang kalau dia di dinding, dia tajam itu cahayanya tu. Sama lampu serongkian dulu. Bagi dinding dia tidak sungguh di kepalanya. Sebab cahayanya tak menyebar katil. Yang katil itu campak ke bawah ini. Itu namanya miskah. Jadi cahayanya ke lampu pun tidak diaki. Dia sesuatu cahaya kau lebih fokus. Kau dekat tanah. Jauh diletakkan di tembok. Diaki tembok dindingnya supaya cahaya kau fokus ke muka. Yang ke belakangnya lah diambilnya. Tidak apa ke muka balik. Nah kalau ada lagi dinding dia tak payah padam. Dia padam dari muka dari sebelah kiri kanan lah. Muka belakang tak bisa padam lah. Tidak. Jadi kalau lampu dia dinding diletakkan dinding bebo dari belakang tak padam, dari muka tak padam. Yang memadam kau kiri kanan lah. Kau cahaya agak tinggi kau Pak. Agak nampak. Ya, mulai gak jadi yang aturan agama kau agak jadi. Walaupun dah dulu sahabat-sahabatnya baru, walaupun cahayanya itu jauh tapi dah gak jadi kan. Tadi yang ini dia. Itu cahaya nomor 2. Kalau ingin tinggi lagi cahayanya kata Allah, lampu tadi diletakkan di dalam kaca. Masuk ke kaca ni. Ada bakal lampu serongkian atau lampu semprong. Bagi kaca lah. Kalau sungguh ke kaca, baru bisa baca. Baru bisa ke kaca. Nyolanya cahaya sekadang itu, tapi dia di kaca haram. Ikut bola ini, teman dia pakai kaca. Dia ada kaca bakal tangan. Tu bola lampu dia pakai kaca bakal rancak tangan. Nah lampu kalau dia di kaca seperti semprong. Dia tak mudah padam ni. Ambil semprong mudah padam. Dia cara lampunya dia hati ni. Betul? Tak betul? Belum matinya. Nah ini cahaya iman yang sudah agak lebih tinggi. Alat tarang padamnya tak mudah. Kalau dalam sungguh itu kacau. Betul? Nah itu dekat panik iman itu. Ya kan? Kalau agak jadi itu, walaupun supaya kacau dalam ambil. Tapi dari ibadah lah jadi. Bayang wajib, bayang sunat, bayang haram, bayang lah jadi. Walaupun kadang-kadang atau
diberi dengan kaca, namanya zujajah, kaca. Kalau ingin terang lagi, az-zujajah ka'annaha kaukabun duriyun, kacanya dibuat dari untayan permata. Wah, kristal. Itu pun aku kene je beru. Tapi kalau rancak tarangnya, kacanya spesial. Ternyata Bapak Ibu, kualitas kaca mempengaruhi kualitas cahaya. Itu kan? Makanya bola lampu bahkan ada bola kuning. Ada bola kuning tu, bola jadul tu kuning. Ada bola putih mereka. Sebenarnya warna sama je Pak, sama-sama ni bawat. Tapi tingkat terangnya beda. Kenapa? Karena kacanya beda. Kenapa? Jadi kaca itu mempengaruhi kualitas cahaya. Nah, kualitas cahaya yang paling tinggi kacanya kaukabun dari kristal permata. Coba kok lampu kristal kok mahal, bukan bolanya yang mahal, kacanya. Ya, itu kacanya kalau cuma tidak sama kristal tuh. Itu makanya kalau ingin cahayanya tinggi pakai kristal. Itu agak tinggi tuh Pak. Sakitik jadi cahayanya kambang cahaya begini. Itu orang agak tinggi tapi cahaya Pak. Cie diajar baru 10 dapat ini. Itu kristal. Karena ada orang lah 10 diajar sabali rupo je. Ya Pak. Nah, yang paling hebat itu sakitik jadi cahaya pokoknya Pak. Itu cahaya tu kene Pak. Bola tu kene bola tu macam. Cuma di kristal. Karena lampu juga ya ditaruh di kaca yang terbuat dari untayan kaukabun duriyun namanya. Untayan kristal atau permata. Ada ya. Itulah tinggi cahaya tu Pak. Ada orang-orang lah yang lah dapat cahaya lampu yang pakai kristal ke, kacau kristal ke, aiko salat berjamaah, tarawih tak pernah, tahajud tak tiap malam, Al-Quran dah 1 halaman 1 hari, itu tinggi kok. Kono lawan tak lah, ya, lah cahaya itu lah tarak mana, gitu, tak mudah padam lah. Tapi ada lagi kalau ingin tinggi lagi cahayanya, dinyalakan dari pohon yang diberkahi yaitu zaitun. Ternyata bahan bakar itu mempengaruhi cahaya. Cahaya yang paling tinggi itu kata Allah kalau minyaknya zaitun. Karena minyak zaitun itu paling bersih. Jadi ternyata Bapak Ibu, makin bersih bahan bakar itu, makin terang cahayanya. Betul? Ini dulu cerita nenek aku zaman-zaman kebolak dia, zaman PRRI, kami cabang kecil nenek aku itu. Dulu kami jangan mandam ko lampu kami lampu dama. Tapi lampu dama, dama itu disadap, itu dikeringkan, dia gatal. Aku yang dibakar di lampu, ada minyak tanah. Itu lampu zaman sesu tu lampu dama namanya. Nenek aku cerita. Ya. Nenek aku kalau meninggal umur 86 tahun meninggal. Cerita benda begitu. Kami dulu pakai lampu dama aja. Lampu dama tu Ibu kalau dibakar hitam masuknya. Itunya walat-latui. Tak bisa mendapati kalau budak tanggal itu walat-latui menembak-nembak. Asuk hitam lampu kadang karang tak takap. Kenapa? Karena bahan bakarnya kotor. Bapak suruh banyak. Kalau di hati itu ada solar. Solar kalau dibakar banyak asalnya umur. Di hati itu minyak tanah. Minyak tanah agak tarang dah, asal agak kurang dah, tapi masih hitamnya masih umur. Coba pakai bensin. Asal kurang, taruh tarang tinggi. Karena bahan bakarnya bersih. Coba pakai LPG. Ada asalnya lain? Tarang. Ini Ibu kalau bakar lampu kompor minyak tanah, ya kompor gas, mana tarang cahayanya? Gas. Kenapa? Minyaknya bersih. Nyo makin berasi
semakin terang cahaya lah kamu. Nah, cahaya yang paling terang kalau minyaknya zaitun, kalau zaitun pun paling bersih. Tidak ada minyak sebersih zaitun. Ini maksudnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan anggap remeh bahan bakar. Bahan bakar itu apa? Yang Bapak Ibu makan minum itu bahan bakar. Kalau bahan bakar yang kotor, redup cahaya iman kita. Percaya. Kalau bahan bakarnya haram, tidak mungkin kebaikan dikerjakan. Tidak mungkin, karena cahayanya langsung redup. Makanya Bapak baca nanti di surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibatin ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik. In kuntum iyyahu ta'budun, jika engkau hendak beribadah kepada Allah. Jadi iman, ibadah itu di tengahnya makan yang baik. Kenapa? Makanan yang baik ini akan menentukan kualitas cahaya iman kita. Makanan yang baik itu akan menentukan kualitas ibadah kita. Jangan bawa sepeda makan minum tuh. Kalau haram yang tadi masuk ke badan, tidak akan mungkin tarang cahaya iman. Percayalah. Kenapa ashabul kahfi kata innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kenapa ashabul kahfi itu pemuda yang paling beriman dan yang paling tinggi hidayahnya? Dua. Ashabul kahfi itu kata Allah imannya paling tinggi, ibadahnya apa, hidayahnya paling tinggi, wa zidnahum huda. Kenapa ashabul kahfi itu imannya paling tinggi, hidayahnya paling tinggi? Baca di ayat 19-nya surah Al-Kahfi. Ketika mereka bangun tidur, ini tidur sudah 300 tahun tidur. Akhirnya mereka berdebat berapa lama kita tidur. Kata yang sebagian sehari, kata sebagian setengah hari. Nah, kata yang satu tidak usahlah berdebat berapa lama kita tidur di sini. Beli makanan dulu. Kita sudah lapar nih, beli makanan. Nah, ini uang nih, cari ke kota makanan. Apa pesannya kepada yang membeli makanan? Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Tolong cari makanan yang paling bersih. Oh ya. Tolong cari makanan yang paling bersih. Bukan yang paling enak. Bukan. Yang paling bersih. Cari makanan yang paling bersih. Kalau di awal kan makanan di mana lama kan? Nah, beda aja asal kahfi. Pokoknya Bapak Ibu kalau di kampung kan, kalau duduk dia kawan dari siang tuh, di mana lama makan itu? Dah lama tapi gimana barasi? Itu kenapa ashabul kahfi itu kata apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Dua, imannya paling tinggi, cahayanya, hidayahnya paling tinggi. Kenapa? Mereka perhatian sekali dengan makanan, kebersihan makanan. Makanya kalau ada anak Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu tidak mengharapi jo kece, dinasehati tidak bisa, jangan disalahannya, pareso makanannya. Lain tak merasi bahan bakarnya dagian. Guru aku pernah ada ibu celote. Kami itu ada kalanya pengajian pun sudah isam kan. Kece beliau. Siang yang lalu aku ceramah, tu tanda makan haram. Lucu dulu. Siang yang lalu ketika aku ceramah, tu tanda makan haram. Karena energi yang haram itu tidak bisa untuk kebaikan, tidak bisa. Karena cahayanya redup langsung. Karena bahan bakarnya kotor, tidak mungkin terang cahayanya. Makanya begini Bu, ada orang dulu pada membaca cerita, ada cerita walaupun diperbedakan ulama. Imam Syafi'i itu kenapa cerdas?
umur 7 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal kitab Al-Muwatta, ribuan hadis hafal. Bapak sekancang tuh hafalannya. Kalau bapaknya tidak pernah menyentuh yang subhat, apalagi yang haram, bapaknya. Makanya awal pernikahan dia dengan ibunya, ya bapaknya As-Safi dengan ibunya, itu gara-gara makan apel hanyut. Dia duduk di tepi sungai, hanyutlah apel. Ambillah buah hanyut itu, bebu, hukumnya subhat, halal tidak, haram tidak, 50-50 antara halal dan haram. Boleh dimakan, tak berdosa, cuma tak halal 100%, tidak pula haram, antara halal dan haram. Kalau buah hanyut, kalau dia itu dimakan haram. Buah hanyut, yang hanyut boleh dimakan, Pak, tapi subhat namanya. Lata makan apel kok, sadar lah ya, itu pasti ada orang punya. Lah, naik katanya balik cari batangnya, 5 batang apel yang tapi batang air. Nah, kosong lah kabun apel tapi batang air. Tapi kapak yang punya apel lupa, itu apel apa kok, anjing jadi, ayo mah. Tapi lah makan pak, segigi baru. Baca rombong bayi yang pak supaya jadi halal ya segigi. Agak siapa tadi? Ambak rajo di ladang itu 1 tahun dan digaji. Tidak bedo pak. Bakar rajo di ladang itu tidak digaji 1 tahun untuk membayar segini. Karena dia takut, tidak apa-apa. Saya bekerja 1 tahun tanpa digaji. Baiklah. Oh, tapi tidak bisa sampai segitu saja. Besok setelah 11 tahun, kami masuknya menikah juga anak dia. Anak itu butuh pakai lumpuh bisu. Bedo Pak. Kau di awal menyandak dapat payah mana segini kemana dia. Tapi kadang dia takut, tak apa-apa, saya nikah ya tak apa-apa. Nah, bekerja sana, kadang anaknya buta, lumpuh, memang tak keniangkan anak gadis ini Pak selama 1 tahun. Ya, lah 1 tahun lah sudah selesai utang tu, alah, nikah ya tak ada nikah. Sampai nikah ya tak. Tapi tak dihadirkan anak gadis itu. Apa setelah saya nikahkan engkau dengan anak saya terima menikahi anak bapak rasa lah dibawalah tiap pak mertua itu masuk kamar ke kamar anak gadis itu, baru anak kaji terjatuh anak gadis itu pada rancak ternyata putu itu saja lagi anakku tak pernah mencari yang haram-haram, tak buruk, tak pernah mendengar yang buruk-buruk, tak pernah melangkah ke tempat-tempat yang buruk. Maka menikah lahirlah seorang anak namanya Muhammad bin Idris As-Safiri. Dari mana bisa anak yang seperti As-Safiri lahir? Dari seorang laki-laki yang hati-hati dengan makanan. Karena makanan itu bahan bakar. Dengan bahan bakar yang kotor, tak mungkin cahayanya kena. Itu cahaya tak mungkin. Coba kau ibu, kalau apa pulang buat piti tanya pak boleh halal boy, tak balik pit sekarang suap lah. Ibu asal lagi dia dapat langsung balik pit dapat tanya, no, halal boleh tak? Karena apa kau aspalnya bubui pulang begitu, ya. Kadang pasti jadi pit, kan? Aku bawa basuh saya kamu kesaku-saku. Tanya dulu dia halal tak? Karena itu bahan bakar, itu makanya cahayanya akan datang dengan minyak zaitun. Kalau zaitun itu pohonnya diberkahi, rezeki yang diberkahi itu yang halal, yang baik. Nah, jadi bahan bakar itu memang menentukan cahaya. Nah, tapi seolah yang dibuka paku bahan bakar itu baik, kan ada mana ada? Ya lah. Ya, pokoknya bahan bakar yang datang gini kok insyaallah ya, lalai zaitun itu ya. Insyaallah dapat pengaruh cahaya. Nah, bahkan kata Allah pohon zaitun ini kalau mau ditambah lagi cahayanya, zaitunnya tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Nah, apa mau kasih itu Pak? Zaitun tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Apa maksudnya? Begini,
ternyata kualitas minyaknya dipengaruhi tempat tumbuh. Di mana zaitun itu tumbuh, minyaknya terpengaruh dengan tempat tumbuh. Kalau dia tumbuh di timur, maka dia hanya dapat cahaya setengah hari, cahaya pagi sampai tengah hari. Cahaya sore terlalu mungkin tak dapatnya. Maka kualitas minyaknya tidak baik. Kalau dia tumbuh di barat, berarti cahaya pagi dia tidak dapat, terlalu mungkin. Cahaya sore dia dapat setengah hari. Itu pun kualitas minyaknya tidak bagus. Kualitas minyak zaitun yang paling bagus kalau dia tumbuh di atas bukit, di tempat tinggi, sehingga cahaya pagi sampai sore full sampai sore. Nah, pohon zaitun yang dapat cahaya penuh itu kualitas minyaknya nomor 1. Itu makanya zaitun itu tumbuh tampik-tampik yang angin seperti Palestina. Kalau cahaya itu matahari kuat, karena terpaan cahaya matahari itu intensitasnya mempengaruhi kualitas minyak. Betul Pak? Apa maknanya? Lingkungan kita akan menentukan kualitas cahaya kita, hidayah kita. Kalau disakiri yang Bapak Ibu orang-orang taleh, walaupun tarang cahaya di awal itu redup itu. Itu bakal lingkungan orang saleh itu penting. Awak kalau berkawan di orang saleh, Pak, awak tak mau saleh itu. Hidayah itu tergantung orang sekitar. Apa kalau berkawan di tukang minyak wangi kan kali aroma, nah. Berkawan di tukang apa minimal kali asok, nah. Dan itu berkawan di ustaz minimal pandai azan dan pandai ceramah, dan itu. Berkawan di tukang mendo-mendo, tukang entok, dan pandai menopok itu. Kawan-kawan kok kadang. Di mana kita tumbuh, cahaya itu akan mempengaruhi kita. Makanya kalau berkawan itu orang saleh, Pak, minimal awak dikecil orang saleh. Dan makanya ada pepatah bijak mengatakan, anil mar'i la tasal wasal an karinihi. Tentang seseorang jangan kau tanya siapa dia, tapi tanyalah siapa temannya. Karena dia itu temannya. Siapa temannya itu dia. Makanya zaitun tadi yang paling baik, dia tumbuh di puncak bukit yang cahaya dari pagi sampai sore menerpanya. Itu kualitas minyak zaitun yang paling baik. Makanya Bapak Ibu, anak-anak wak kenapa tak saleh, lingkungan itu salah. Supaya anak baik, cari lingkungan yang saleh. Saleh anak dia. Ya. Bapak Ibu, di pesantren itu baru anak-anak bisa hafal 30 juz, hafal 20 juz, hafal Quran. Bah di rumah awak bisa seperti itu. Lingkungan yang berbeda. Itu baku cahaya iman itu beda. Baku di pesantren itu anak-anak itu bisa dapat HP, bisa dapat TV. Karena lingkungan. Anak-anak awak kalau dapat HP, baku konsentrasinya. Di lingkungan. Lingkungan itu membentuk cahaya. Itu makanya zaitun itu tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Dia tumbuh di puncak yang cahaya penuh. Makanya kadang-kadang ibu awak zaman kini kalau ingin anak awak dapat cahaya yang tak lagi, memang lingkungan perlu cari yang baik. Kalau tidak bisa di rumah awak lingkungan, gue lingkungannya baik ke pesantren. Itu calonnya lama anak cucu ini supaya cahaya cukup tak ada. Kini kita anak-anak SMP itu buat supaya sekolah cerdas atau ibu nggak HP ibu tonton aja tahu aku ibu memain tadi ibu tawuran dan sahabat membunuh ibu. Kenapa? Lingkungan kuncinya di situ. Atau kenapa zaitunnya dipilih
tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Maha hebatnya kata Allah, minyak zaitun itu pun saking hebatnya sudah bercahaya walaupun tidak disentuh api. Biasanya minyak itu baru bercahaya kalau dipanggang. Ya Pak? Minyak itu baru bercahaya kalau dinyalakan api. Zaitun itu tidak dinyalakan api pun sudah bercahaya juga. Karena minyak zaitun itu bercahaya, itu makanya ibu kosmetik ibu itu zaitun. Itu aku baca ibu kalau di make up tidak pakai kilit, mencak kan pakai kilit, itu zaitun. Maka dibuka make up tu kalem tadi. Awal ke kalem, tu di minyak. Oh, lancaknya, gitu ya. Kilit, glowing, dibuka. Oh, pindah apa? Kalem tadi. Ada maka namanya make up. Make up itu artinya diangkat supaya tampak. Nyodornya tuh, ibu kodornya tuh, don kok bawa limo, cuma di make up kan jadi 10. Maka dibuka make up, don apa dia? Coba kau coba jadi bukan dikudaki make up, tak lupa aja ya. Lupa ya Pak. Maka coba jadi ada daru nampak kan dikudaki make up, tak rancak ada apa Pak? Kalau coba minyak itu kini-kini kalau ni. Coba kau ibu-ibu zaman kini, anak-anak gadis zaman kini rancaknya ada ori itu. Rancaknya kok apa namanya itu pakai topeng. Itu make up. Kalau zaman sisu, ibu-ibu zaman sisu, anak-anak gadis zaman sisu rancak itu alami. Karena badannya badan pipa. Badan bari. Badan pipa yo, badan pipa bukan itu plastik. Pada pipa tu ada budak itu sangkatong. Dia berpotong juga, boleh kuat. Kerana dulu suruh seri, bukan di odeng ini, itu di padang sudah mandi itu baju mancing kalau ditampuk. Tapi rancangannya tak natural, alami, tidak minyak rancangannya asli. Jadi dia di padang itu bukan rancang. Kalau anak ini tidak, dia minyak. Waktu wakil itu dia minyak zaitun tu. Zaitun. Itu makanya kata Allah, zaitun itu diwakili juga walaupun tidak disentuh api. Inilah cahaya hidayah yang paling tinggi. Apa itu? Angka 5 ada beraja itu, tapi dapat ini. Tak perlu diajar dong, tahu. Jadi Imam As-Syafi'i itu nyok disuruh pergi beraja ke Imam Malik usia 7 tahun. Dari Makkah ke Madinah berjalan usia 7 tahun. Pergi beraja, orang kadang-kadang beraja. Nyo anak kemek baru, singkonya pamain saja. Pamain sambil jalan-jalan sambil lari-lari ya ibu. Tapi apa yang disampaikan guru ketika orang mulai beraja, lapai si kita pun hidup. Aku diajarkan. Lapai si kita pun hidup. Itu yang disebut dia sudah bercahaya walaupun tak disentuh api. Ada orang begitu ni. Sambil lengah-lengah sambil jalan tu masuk ke hati masuk. Tak mau lupa. Ikulah 2 minggu diulang lupa je deh. Lari kali berjalan muha aja gitu. Itu kalau cahaya dia. Nah tapi memang ada orang seperti minyak zaitun tu. Ya, yakadu yudiu, yakadu zaituha yudiu, walau lam tamsas sunar. Dia sudah bercahaya juga walaupun belum disentuh oleh api. Inilah cahaya hidayah yang paling tinggi. Belum diajarkan pun dia sudah tahu. Tak dibakar pun menyala juga. Tak dikasih api pun bercahaya juga. Nah, kata Allah, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya.
bertingkat-tingkat cahaya gitu ya. Nah, begitulah Allah membuat perumpamaan bagi manusia ya, dan Allah dengan segala sesuatu Maha mengetahui. Jadi itulah ya, nah kita tak tahu level yang mana cahaya kita, tapi ada hal yang menarik lahir Ibu. Setelah Allah bicara tentang cahaya ini di ayat 36-nya, Allah menyambung ayatnya dengan tempat cahaya. Apa itu tempat cahaya? Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah yang di situ disebut nama Allah dan diingat namanya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat cahaya lebih, maka datanglah ke rumah Allah. Hanya di sini ada cahaya Allah. Allah kan menjadikan cahaya langit dan bumi, dan di rumahnya pasti cahayanya beda. Nah, makanya memang kalau rajin dengan ceramah pengajian, insya Allah cahayanya akan